Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Awalia. Saya adalah dosen keperawatan anak di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mulai mengajar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan spesialis keperawatan anak dan sebelumnya saya bekerja di rumah sakit selama 22 tahun dan memiliki pengalaman klinik di ruang keperawatan anak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak sehat dan sakit akut. Mata kuliah ini merupakan ilmu keperawatan klinik yang mempunyai bobot 4 SKS dan terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Sedangkan mahasiswa yang akan diberikan mata kuliah ini adalah mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangan dari neonatus sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit akut, baik itu yang berada di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional atau holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya, dengan menggunakan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan anak sehat dan sakit akut, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, kemudian mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis. Kemudian mampu menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dan dari setiap pasien yang unik. Ketiga, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai standar operasional prosedur serta menerapkan prinsip keperawatan anak yaitu family center care dan automatic care. Keempat, mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Selanjutnya, mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS, dan mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Tim pengampu dari mata kuliah ini adalah yang pertama yaitu Ibu Anita Apriliawati sebagai koordinator mata ajar, kemudian Ibu Nyimas Heni Purwati, Ibu Titin Sutini, Ibu Media Apriliawati, dan saya sendiri Awalia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing pertemuan dari mata kuliah ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing pertemuan dari mata kuliah ini. Jumlah pertemuan yang ada yaitu 16 kali tatap muka, di mana di dalamnya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, topik yang akan disampaikan adalah perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, kemudian konsep tumbuh kembang, dan komunikasi pada anak dan keluarga. Pertemuan kedua, topik yang akan disampaikan adalah tumbuh kembang anak berdasarkan tingkat usia dari neonatus sampai remaja dan anticipatory guidance. Pertemuan ketiga, topik yang akan disampaikan adalah peran bermain dalam perkembangan, imunisasi, dan child abuse. Pertemuan keempat, topik yang akan disampaikan adalah obesitas, KKP, gagal tumbuh, bayi risiko tinggi, prematuritas, berat badan lahir rendah, respiratory distress syndrome, dan aspeksia serta hiperbilirubinemia. Pertemuan kelima, topik yang akan disampaikan adalah pemeriksaan fisik dan DDST. Pertemuan keenam, topik yang akan disampaikan adalah SDI-DTK dan konsep hospitalisasi. Kemudian pertemuan ketujuh,
akan membahas tentang metode restrain dan pelukan terapeutik serta pemasangan infus dan pemberian transfusi pada anak. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 akan disampaikan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem pernapasan, yaitu pneumonia, bronkitis, bronchiolitis, COVID-19 dengan gangguan sistem pencernaan berupa diare dan tifoid. Pertemuan ke-10, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem neurologi, yaitu kejang demam, epilepsi, hidrosepalus, meningitis, ensefalitis, dan gangguan sistem integumen berupa luka bakar dan dermatitis. Pada pertemuan ke-11 sampai 15, kita akan mulai melakukan praktik di laboratorium dan diharapkan mahasiswa mampu melakukan prosedur keperawatan seperti pada pertemuan ke-11 prosedur keperawatan, yaitu melakukan asuhan keperawatan pada balita sehat berupa MTBS dan MTBM. Kemudian pertemuan ke-12, mahasiswa akan mempraktikkan perawatan bayi yang dilakukan fototerapi dan balat skor serta perawatan metode kanguru. Pertemuan 13 akan mempraktikkan cara menyusui yang benar dan tepat dan pemberian MPASI serta pemberian edukasi kepada keluarga, pemantauan tanda-tanda vital dan terapi oksigen. Pertemuan 14 akan mempraktikkan tentang suctioning, fisioterapi dada, pemberian edukasi kepada keluarga melalui NGT, pemberian nutrisi parenteral total atau TPN. Selanjutnya pertemuan ke-15 akan mempraktikkan tentang bagaimana cara menangani kejang pada anak, kemudian sex education dan Islamic parenting. Pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Kemudian yang harus teman-teman ingat adalah penilaian perkuliahan. Ya, batas lulus mata kuliah adalah nilai 75 atau B+, ya. Penilaian terdiri dari kognitif, afektif, psikomotor, karena ada keterampilan yang harus dikuasai, ya, seperti tadi, ya, praktek-praktek prosedural keperawatan anak, ya, harus teman-teman kuasai. Kemudian juga terdiri dari penugasan, seminar, peer assessment, termasuk kontribusi teman-teman dalam kerja kelompok. Dan jangan lupa juga kehadiran harus diperhatikan, tidak boleh kurang dari 75%. Demikian penjelasan rancangan pembelajaran semester yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar atau sharing tentang asuhan keperawatan anak dengan malnutrisi energi protein. Kalau kita lihat dari malnutrisi energi protein, kalau disingkat apa? MEP, ya. Jadi teman-teman harus sudah mulai terbiasa ya telinganya. Nanti apalagi kalau sudah kelahan ya, ada istilahnya MEP, ada istilahnya KKP, kekurangan kalori protein. Oke, baik ya, akan kita lihat latar belakangnya. Ya, pertama di sini nanti setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan teman-teman dapat melakukan asuhan keperawatan kepada pasien dengan kekurangan kalori protein ya atau KKP. Kemudian kalau kita membicarakan masalah ASKEP tentu terkait dengan tahapan dari ASKEP ya, dari pengkajian, penegakan diagnosis keperawatan, kemudian melakukan intervensi perawatan, melakukan implementasi dan evaluasi. Baik ya, kemudian selanjutnya latar belakang ya kenapa kita harus mempelajari tentang KKP tadi. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah data dari UNICEF ya, WHO dan World Bank Group Joint Child Malnutrition tahun 2018 ya, bahwa dijelaskan pada tahun 2017 di dunia 150,8 juta atau sekitar 22% ya, itu anak-anak mengalami stunting. Apa itu stunting? Ya, adalah seseorang yang terlalu pendek ya dari tinggi anak seusianya ya. Kemudian ada juga sekitar 50,5 juta atau sekitar 7,5% balita mengalami wasting. Apa wasting? Ya, terlalu kurus. Siapa nih kira-kira di kelas ini yang terlalu kurus? Gak ada ya, insya Allah ya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, kalau teman-teman lihat dari gambaran peta dunia ini, wilayah mana yang paling banyak menduduki tadi kejadian stunting dan wasting? Asia. Nah, apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Masuk. Nah, berarti kita harus prihatin ya. Ya, ini masih dari sumber yang sama ya, bahwa
negara-negara yang berada pada tahapan negara berkembang ya masih mengalami banyak kejadian stunting dan wasting pada balitanya. Oke, ini dari Riskesdas tahun 2018 ya, masih dikatakan ini waktunya sekitar tahun 2007 sampai tahun 2018. Kalau kita lihat gizi kurang dulu ya. Dari tahapannya ada peningkatan atau penurunan ke 2018. Ada penurunan tapi tidak begitu bermakna ya. 13,9 jadi 13,8. Nah, gizi buruk ya. Gizi buruk ini kalau dilihat memang mengalami penurunan, tapi harus diingat ya, kejadian gizi buruk ya, ini merupakan fenomena gunung es. Biasanya yang terekspos di masyarakat itulah kecil ya, meskipun ini sudah diwakili oleh Riskesdas. Nah, makanya ini tetap harus menjadi perhatian ya, agar tidak terjadinya peningkatan. Oke, baik, kalau kita lihat dari angka kejadian pendek dan sangat pendek tadi apa istilahnya? Stunting. Oke, good ya, stunting ya. Kita lihat di sini yang kejadian pendek itu mengalami peningkatan ya. Kemudian yang sangat pendek mengalami penurunan. Tapi tetap ya, keduanya harus diperhatikan dan ditangani ya, karena bisa saja dari pendek, kalau ini kan kejadiannya kronis ya, dalam jangka waktu yang panjang, jadi bisa kemungkinan nanti bisa jadi terjadinya sangat pendek. Ini masih dari Riskesdas ya, bahwa di tahun 2022 ini terjadi peningkatan atau penurunan? Penurunan ya, sehingga kemudian masih perlu ya, diperlukan penurunan 3,8% per tahun untuk mencapai target 14% di tahun 2024. Berapa lama lagi? 2024? 1 tahun lagi, Ardi. Oke, ya, kemudian selanjutnya ini ya, tren status gizi balita di Indonesia. Nah, ini dari sumber yang lain ya, mengatakan bahwa di tahun 2022 ya, ini kemungkinan stunting itu bukan kemungkinan ya, terjadi penurunan ya, kemudian wastingnya meningkat sedikit ya, underweight juga meningkat dan overweightnya menurun ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah membahas tentang overweight dan obesitas. Nah, kenapa tadi kekurangan kalori protein ini harus diperhatikan ya, karena merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Nah, tadi istilahnya bisa MEP atau KP. Nah, ini dalam klasifikasinya ada MEP derajat ringan sampai sedang, kemudian ada derajat berat atau yang kita bilang dengan gizi buruk ya, ada istilah kwashiorkor, marasmus, ataupun variasi dari keduanya. Ya, nanti kita lihat. Ada yang sudah tahu kwashiorkor atau marasmus? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama tadi ya, sesuai klasifikasi ada malnutrisi energi protein yang tingkatannya ringan sampai sedang. Nah, ini apa tadi ya, kita harus perhatikan nih kalau kita melakukan pengkajian. Kemungkinan ya akan ditemukan tanda dan gejala. Yang pertama, anak tampak kurus ya, kemudian pertumbuhan linier berkurang atau terhenti tadi ya, tinggi badannya gitu ya harus dilihat, berat badannya tidak bertambah bahkan turun. Kemudian lila, siapa yang masih ingat lila? Cara mengukurnya masih ingat? Oke, kemudian ya dibagi 2, di tengahnya baru dilingkarkan mat line-nya. Oke, good ya. Nah, ini kurang dari normal. Kemudian maturasi atau kematangan tulangnya terhambat ya, kemudian rasio berat badan per tinggi badan normal atau bahkan berkurang. Tebal lipatan kulit normal atau berkurang, kemudian terjadi anemia ringan dan aktivitas serta perhatiannya kurang dibanding anak yang normal. Nah, tadi kenapa harus diperhatikan? Karena sampai bisa ke sini ya, kalau kita bicara tentang perhatian gitu ya, tentu saja ini akan berdampak nanti pada prestasinya di sekolah kalau memang anaknya sudah usia sekolah. Oke, kalau kita ke klasifikasi selanjutnya yaitu mal energi protein berat atau kwashiorkor ya.
Jadi bisa kita kaji, nanti akan ditemukan perubahan mentalnya menjadi apatis, kemudian anemia, perubahan warna kulit dan tekstur rambut ya, mudah dicabut. Ya, kemudian gangguan sistem gastrointestinal atau pencernaan, ada pembesaran hati, kemudian ada perubahan kulit, dermatosis, ada atrofi otot, dan ada edema simetris. Nah ini nih seperti gambarnya ya. Apa kalau edema di kedua punggung kaki atau di kedua mata kaki? Ya ditekan ya, kemudian akan tertinggal ya, jaringannya akan mendelep ya, kemudian kembalinya perlu waktu. Nah kenapa terjadi edema ini? Ya karena tadi kekurangan protein ya. Protein dalam darah diwakili oleh apa? Albumin ya. Albumin, jadi dia hipoalbuminemia. Jadi kadar protein atau albuminnya di dalam darah adalah rendah. Kenapa bisa edema? Ya karena protein atau albumin ini adalah mempertahankan tekanan osmotik atau onkotik di dalam pembuluh darah ya. Kalau dia rendah berarti terjadi ekstravasasi atau perpindahan cairan dari pembuluh darah ke interstisial. Nah, diantaranya terlihatnya di sini. Kemudian yang lain di palpebra ya akan ada terjadi edema. Nah, ini adalah malnutrisi energi protein berat ya. Ini adalah yang tadi apa? Kalau lawannya dari kwashiorkor, marasmus. Nah, ini adalah tadi yang dominan adalah kekurangan dari energi ya atau kalori. Ya, kita lihat di sini kalau dari gambar ya akan terlihat. Ini kalau kita tidak tutup matanya ya, ini pasti akan terlihat seperti orang tua ya, sangat kurus ya. Kemudian bisa terjadi perubahan mental ya, anaknya relatif cengeng. Kemudian kulitnya kering, ya dingin dan mengendor. Nih kalau teman-teman buka celananya ini ya, kemudian teman-teman lihat daerah bokongnya, itu akan ada namanya baggy pant. Jadi gelambir, ada gelambir bukan gelambir karena dia ada massa ototnya, tapi tidak ada massa ototnya. Jadi hanya kulit yang menggelambir. Ya, kemudian kita lihat juga lemak subkutannya tidak ada kan ya, relatif berkurang ya. Kemudian atrofi ototnya ya, kemudian akan bisa juga kontur tulangnya ini terlihat jelas, ya enggak? Tulang belulangnya ya, kemudian kadang-kadang terdapat juga bradikardi dan tekanan darahnya lebih rendah dibanding dengan anak yang sehat. Kemudian selanjutnya adalah kombinasi dari keduanya ya, meskipun nanti kalau ada pasien yang masuk ke rumah sakit itu tidak akan diidentifikasi apakah dia ini marasmus, apakah kwashiorkor, ataukah kombinasi keduanya. Tapi masuknya biasanya dengan gizi buruk. Dan jarang juga pasien itu masuk dengan gizi buruknya, tapi biasanya dengan tadi penyakit sekundernya. Karena akibat dia gizinya terlalu kurang sehingga kemudian mudah terinfeksi penyakit lain. Ya setelah diperiksa, dilihat tampilannya, ternyata dia kurang gizi. Ya biasanya masuknya dengan diareka atau dengan infeksi saluran napaskah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini, kalau kita melakukan asuhan keperawatan, tadi kita harus melakukan pengkajian ya. Selain tadi tanda dan gejala yang ada di pasiennya, kita juga harus kaji ya adanya intake makan atau minum. Tadi karena kita yakin ya gizi buruk ini ya terjadi dalam kurun waktu yang lama ya, tidak serta-merta, maka kita harus kaji intake makan dan minumnya. Ya, kemudian makannya, kebiasaan makannya sebelum sakit seperti apa ya, kemudian riwayat ASI-nya ya, kemudian lama frekuensi diare dan muntahnya. Tadi saya bilang, anak dengan gizi buruk masuknya biasanya dengan infeksi saluran cerna dengan diare. Ya, kemudian jenis diarenya, tidak nafsu makan dan kondisi keluarganya ya, karena biasanya anak dengan gizi buruk ini adalah berasal dari keluarga yang apa? Iya betul ya, dengan sosial ekonomi yang rendah. Nah kalau dalam Islam diajarkan kita harus peduli dengan tetangga-tetangga kita, ya enggak sih? Kalau ada tetangga yang sampai kelaparan berarti tanggung jawab kita enggak? Ya berarti kita juga harus berasa
bertanggung jawab gitu ya akan kondisi masyarakat kita yang kalau misalkan yang memang masih ada pasien-pasien dengan gizi buruk. Kemudian selanjutnya adalah batuk yang lebih dari 2 minggu. Nah, ini juga harus diwaspadai. Tadi ya, pasien dengan gizi buruk mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga kemudian mudah terinfeksi penyakit lain termasuk infeksi saluran pernapasan ya. Kalau sudah ada batuk 2 minggu ya harus dideteksi juga apakah ada kontak dengan penderita TB paru gitu ya, karena biasanya TB paru pada anak itu berasal dari TB paru pada orang dewasa. Oke ya, kemudian apakah baru kontak dengan penderita campak dan atau bahkan diketahui tersangka terpapar HIV/AIDS. Ya, seperti itu. Nah, kalau HIV/AIDS pada anak juga teman-teman sudah belajar HIV/AIDS. Ya, biasanya kalau pada anak itu ditularkannya dari siapa? Ya, dari ibu ya ataupun dari orang tuanya ya, diturunkan dari ibu. Ini masih ya, adakah shock ya, kemudian tanda-tanda dehidrasi ya, telapak tangannya sangat pucat ya. Kemudian tadi ada piting edema bilateral. Di mana tadi piting edemanya? Ya, ya, di punggung atau di mata kaki ya. Kemudian tanda-tanda kurang vitamin A. Ya, kemudian juga ada anak dengan defisiensi vitamin A, biasanya mengalami fotofobia. Apa fotofobia? Ya, betul ya, dia rentan atau dia sensitif terhadap cahaya. Jadi anaknya kemudian cenderung menutup mata. Ya, ini juga ya harus kita periksa ya tanda-tanda infeksi pada telinga, tenggorokan, kulit ya. Pneumonia tadi di saluran napas ya, kemudian tanda-tanda infeksi HIV, ya suhunya, ya kalau bisa di atas 37,5 kalau dia mengalami infeksi atau tadi bahkan kalau karena kulitnya yang tipis ya tidak ada lapisan ototnya di bawah kulit dia mudah mengalami hipotermia, ya kemudian juga ulcerasi pada mulut ya atau kandidiasis. Ya, kemudian perubahan kulit pada pasien dengan kwashiorkor biasanya ada hipo atau hiperpigmentasi. Ya, kemudian desquamasi, ulcerasi ya tadi ada luka ya, kemudian ada lesi eksudat ya menyerupai luka bakar serta disertai dengan infeksi kandida. Ya, infeksi kandidanya bisa terjadi di mana saja. Ini pemeriksaan penunjang ya atau lab yang dilakukan bisa berupa kadar gula darah ya, bisa ya tadi karena dia tidak ada asupan kalorinya yang kurang bisa hipoglikemi ya, kadar gula darahnya rendah. Kemudian darah tepi lengkap ya tadi kalau ada infeksi berarti sel apa yang meningkat? Ya, leukosit, sel darah putih ya. Kemudian diperiksa juga urin lengkap ya, periksa proses lengkap. Kemungkinan tadi ya kalau urin lengkap kemungkinan ada infeksi saluran kemih kah kalau dia feses lengkap terkait tadi adanya keluhan diare. Ya, kemudian elektrolit serum ya kalau pasiennya diare bisa jadi kekurangan cairan dan elektrolit ya sehingga butuh diperiksakan. Kemudian protein serum tadi albumin terutama ya kalau kita mau menegakkan dia apa? Kwashiorkor apa marasmus? Ya yang kekurangan protein di mana terjadi peningkatan atau penurunan albumin? Penurunan ya, hipoalbuminemia. Nah, kalau ini apa nih? Tes mantuk? Ya, untuk TB parunya ya, biasanya dilakukan tes mantuk. Ya, kemudian juga selanjutnya bisa radiologi kalau dia ada gangguan sampai dengan elektrolit ya bisa juga ada gangguan pada elektrokardiografinya. Nah, ini tata laksananya ya. Ada berdasarkan 3 fase ya, bisa stabilisasi, transisi dan kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi. Ya, ini yang pertama dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan. Tadi ya tergantung apa penyebabnya dia ya, apakah ada infeksinya itu harus diatasi dulu sehingga kemudian baru kita berlanjut pada peningkatan tadi berat badannya atau memperbaiki status gizinya. Nah, ini melalui apa? Melalui diet ya atau sportif ya, melalui makanan ya. Kemudian kriteria sembuh ini berat badan menurut tinggi badan harus lebih dari -2 standar deviasi. Ya, ini menggunakan kurva
HAO atau Z-score ya. Kemudian tidak ada gejala klinis, artinya tadi infeksinya sudah teratasi, baik infeksi saluran cerna ataupun infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, dan infeksi yang lainnya. Ya, kemudian juga harus dipantau tumbuh kembangnya. Kemudian diberikan edukasi. Nah, edukasi ini sangat penting diberikan kepada keluarga ya, supaya tahu bagaimana merawat anak dengan tadi kekurangan atau gizi yang buruk. Ya, kemudian kalau promotif dan preventif di sini tergantung dari apa tadi penyebabnya. Apakah pola makannya yang kita kaji ternyata memang kurang tepat, maka kita harus melakukan penyuluhan pola makan ya. Kemudian pemantauan tumbuh kembang ya, kalau di masyarakat di mana bisa dipantau tumbuh kembang atau status gizinya? Oke, di posyandu ya. Kemudian faktor sosial ya, adakah pantangan terhadap makanan tertentu? Masih ada nggak di masyarakat kita yang mempunyai pantangan pada makanan tertentu? Apa contohnya? Tidak boleh makan ikan, nanti lukanya nggak sembuh-sembuh, atau nanti nggak boleh telur, nanti bisulan. Nah, padahal tadi ya, kalau pasiennya kwashiorkor itu harus banyak asupan protein. Nah, anggapan-anggapan seperti itu yang harus kita luruskan yang ada di masyarakat. Masih banyak ya anggapan-anggapan yang kurang tepat. Oke, kemudian faktor ekonomi. Tadi kita tahu bahwa biasanya kebanyakan ya pasien-pasien ini berasal dari faktor ekonomi yang rendah. Nah, ini juga tanggung jawab kita nih. Ya, selain juga tanggung jawab pemerintah. Ya, kemudian faktor infeksinya harus diatasi ya, supaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kalau tadi kita bicara ya tentang tanda dan gejala ya, kemudian pemeriksaan penunjangnya, maka diagnosis keperawatan yang bisa atau masalah keperawatan yang bisa kita tegakkan adalah ya jelas. Apa biasanya nih tanda dan gejalanya? Ya tadi ya, berat badan ya yang kurang dari normal, kemudian apalagi Ardiansah? Apalagi kalau perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Masih ingat ABCD? Harus dikaji antropometrinya ya. Tadi antropometri berat badan, tinggi badan, kemudian B-nya biokimikalnya atau biokimianya. Albumin tadi ya, HB-nya kan ada anemia ya, C-nya. Tanda-tanda klinisnya tadi dari head to toe ya, rambutnya apakah mudah tercabut, kuning seperti rambut jagung ya, dan selanjutnya. Oke, kemudian masalah perawatan yang kedua adalah defisit volume cairan. Ya, tadi kita lihat anaknya relatif kurus ya. Kemudian tidak ada jaringan di bawah ototnya ya. Kemudian bisa terjadi masalah defisit volume cairan ya, gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya. Ini jelas ya, kalau biasanya anak dengan gizi buruk bisa disertai dengan gangguan perkembangan. Kemudian gangguan integritas kulit tadi ya, adanya gangguan di jaringan kulitnya ya, bisa dari kandida dan lain sebagainya. Kemudian risiko infeksi ya, atau infeksi yang berlanjut ya, karena tadi adanya penurunan daya tahan tubuh ya. Kemudian gangguan mobilisasi fisik ya, hipotermia, kemudian risiko injury. Oke, selanjutnya ini adalah ya beberapa rujukan yang saya gunakan ya untuk mendapatkan materi pembelajaran hari ini. Baik, ada yang mau didiskusikan teman-teman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup ya. Saya berharap nanti pada pertemuan berikutnya ya akan saya tanyakan ulang ya. Saya membuktikan nih apakah yang sudah dipelajari hari ini ya diulang kembali nanti di rumah ya, supaya masuk ya atau nempel ya menjadi ilmu yang barokah. Oke? Baik, kalau tidak ada lagi, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.